sekolah di STM, saya masuk ke SMA. Dulu pelajaran SMA. Ikut duduk itu kan? Ikut duduk. Begitu di absen, Tidak ada nama. Ini siapa ini? Ini murid baru. Bukan Pak, saya bukan murid baru. Saya murid di sana. Saya keluar. Nah, itu kan Kalau memang sudah terlanjur badeg, kalau memang sudah terlanjur bangor kasarnya, depan kita harus apa? Tahun berikutnya kita harus apa? Kita harus bertarget. Tapi jangan lupa subrek dulu. Dukung channel kami. ada apa ya? Seperti ada hal-hal yang tidak mengenakan dari teman-teman Kang Aep gitu kan. Nah, menghadapi itu semua, Kang Aep gimana Kang? Kalau sahabat-sahabat saya sih, alhamdulillah bagus ya. Mendukung ya? Mendukung lah, alhamdulillah. Kalau saya ada apa-apa pun mereka cukup membantu. Begitupun sebaliknya. Kadang kan sebelum saya kerja sempat juga sih saya pengen jualan gitu, kayak jualan misalnya masukin lele ke pecel lele gitu ya. Oh iya. Itu dulu sempat tuh sama teman-teman masukin pecel lele ke seputaran wilayah. Itu juga sempat waktu itu belum ini ya, belum kepikiran saya harus mencari rezeki bagus gitu. Pikir saya itu bagus. Ngejual tapi dedet, kalau kata bahasa Sunda dedet kan, Jual paksa ya, itu. jual paksa. Tapi memang saya jual. Nah, akhirnya kalau orang jualan kan dia udah belanja sendiri, Udah punya pegangan pedagang biasanya saya, kan itu. Udah lah Mang, beli ke saya aja, saya anter harga sama. Amang daripada ngongkosin beli ke pasar Jauh-jauh lah ya. jauh-jauh, istilahnya. saya anter dengan harga pasar. Terus plusnya ada, kalau misalkan ada yang ngegerecokin di sini, saya siap bantu, siap turun. Paling depan. Welcome ceritanya. Padahal biar mau, ya, biar mau. Yang penting itu kan sistem marketingnya ya, sistem marketing Kang Aep itu kan. Tapi alhamdulillah jalan itu, pada waktu itu jalan. Cuman setelah selesai dipegang sama teman saya kerja di bengkel tadi gitu. Di bengkel juga saya sempat, wah banyak juga sih pengalaman yang lumayan ya, proses di bengkel. Teman-teman suka ada silaturahmi ya, akhirnya iseng-iseng ngobrol, ayah bikin ini kelompok apa nih, kita kan semua nganggur nih, kita bikin apa kek, kumpulan pengangguran gitu apa. Itu sempet lumayan besar ya, pada waktu itu lumayan besar Ya karena emang organisasi yang Kang Aep dirikan itu ya untuk di daerah sini emang cukup, pada saat itu emang cukup booming juga gitu kan. Itu ada idenya dari senior awalnya, kita bikin ya pertama obrolan biasa, akhirnya semangat terbentuklah satu kelompok yang dimana di dalamnya itu rata-rata pengangguran, Hampir mayoritas pengangguran. Cuman memang bagusnya pada waktu itu setiap dapat penghasilan, entah dari mana, setiap dapat penghasilan itu di pusat kota itu pembagian sampai tuh anak jalanan, sampai tukang beca, ada bagiannya. itu dibagi semua itu. Pada waktu itu senang juga saya waktu itu, cuman nggak berjalan lama, cuman beberapa tahun. Cuman banyak pelajaran tuh di situ, alhamdulillah. Banyak pengalaman yang bisa Kang Aep petik dari sana ya. Nah, Kang Aep kan punya keinginan dalam arti ini dari dulu kan, Ya. merubah jalur hidup, apalagi setelah menjalani pernikahan. Karena kan titik baliknya deh, ya. titik balik dari Kang Aep, udah deh, stop semua nih, saya tinggalin semua. Karena Titik begini, balik dari itu Kang. dulu saya sempat minum, saya minum minuman keras, minum alkohol sampai antara sadar atau tidak ya, udah muntah, udah sampai keluar kuning, Udah parah lah gitu ya. udah parah lah. Pikir saya, wah ini meninggal nih. Nah, cuman dalam hati saya ngomong, ya Allah jangan cabut dulu dong nyawa saya.
Astagfirullahaladzim, itu saya ingat tuh. Jangan cabut dulu dah ya Allah. Saya kalau sekarang saya nggak mati, saya akan bener. Janji Kang Aep. Nah, saya akan bener. Saya akan menjalankan ibadah pada waktu itu sebelum nikah itu ya, sebelum nikah itu. Saya akan bener. Nah, akhirnya saya sembuh nih. Sembuh saya mabuk lagi, minum lagi. Begitu lagi. Begitu lagi. Saya ngomong lagi, oh jangan cabut dulu dong. Kalau begini ini mah berbicara di hati ya, ya. waktu itu antara sadar dan tiga saya ngomong, saya masih ingat saya ngomong gitu. Akhirnya sembuh lagi tuh. Pas ketiga kali saya sempat begitu juga. Cuman pada waktu itu saya langsung tidur. Langsung tidur, entah rasanya apa. Itu kasur saya basah semua. Jadi rasa ini kayak ditarik gitu. Kayak ditarik udah kayak Udah sepotong lah ya. udah kayak dicabut nyawa, kayak dicabut. Ngeri banget. Itu bahasa saya udah ngeri banget tuh. Ngeri banget. Itu kan janji Kang Aep yang berulang-ulang itu ngeri kan. banget, ngeri mulu kata saya. Wah, ini gagal nih. Saya mati beneran gitu. Cuman alhamdulillah mungkin Allah masih Memberikan kesempatan. ya memberikan kesempatan. Akhirnya saya berpikir, wah udah nih gagal nih. Kalau saya sampai diulangin lagi, udah nih kayaknya game over. Saya kesananya bisa Allahu a'lam. Bisa meja utama aja Kang ya. Nah, akhirnya saya berpikir, wah mau tidak mau saya harus selesai nih. Harus selesai kan nih. Udah selesai lah dari mulai narkoba atau ganja dan lain sebagainya. Hal-hal semuanya Kang Aep tinggalin semua. Nah, kalau kata orang sakau enggak, bagi saya enggak ada kata sakau. Dulu kan waktu di zaman sekolah aja saya udah apa ya? Macam-macam lah, udah masuk macam-macam dari mulai musim putau dan lain sebagainya. Ada berbagai macam jenis ya Kang ya. Opium kayak gitu ya. Cuman ya, waktu itu saya di daerah sama mahasiswa. Cuman posisi saya STM. Ya itu kan pengalaman dan pergaulan Kang Aep ya kan luas gitu kan, akhirnya bisa bergaul sana sini. Nah Kang Aep, setelah Kang Aep menemukan titik balik nih dari kehidupan Kang Aep yang dulu gitu kan dengan kehidupan yang sekarang, boleh dikatakan sangat jauh berbeda ya Kang ya, sangat jauh berbeda gitu kan. Pengalaman yang sekarang Kang Aep alami setelah ya mungkin hijrah ya, setelah hijrah dari masa lalu, sekarang Kang Aep menjalani semua kan tidak terlepas dari dukungan istri. Ya itu saya tetap nyari referensi ya, nyari referensi lah dari sahabat-sahabat, dari para guru ngaji, walaupun suka ikut-ikut lah ngaji, walaupun misalkan ngedenger doang gitu, sempat ikut lah. Cuman ada sahabat saya yang memang udah bener-bener hijrah, saya pikir udahlah Ji, saya belum sempat seperti Haji berkelana atau seperti itu, saya minta tolonglah minimal sebulan sekali datang ke rumah saya atau temuin saya, kita ngobrol bareng. Pada saat itu udah nikah? Udah, sirami lah saya gitu, sirami dengan hal-hal rohani, karena memang kalau menurut saya keimanan itu perlu disiram itu. Intinya kalau kita udah los bergaul dengan yang lain, kemungkinan besar akan terbawa arus. Kalau kita ada siraman minimal ada pegangan, ada pegangan, terus jadi tumbuh lah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang beliau suka datang ke sini gitu. Nah, tadi bercerita tentang istri tercinta. Waduh. Ya, aduh, istri tercinta Kang. Berarti kan berperan penting ya Kang ya. Kang Aep ya berperan penting di kehidupan Kang Aep saat ini gitu. Sejauh mana sih Kang peranan istri tercinta Kang Aep untuk sampai saat ini? Sebenarnya sih punya cita-cita ya gitu, udah punya cita-cita lah, termasuk sekarang kan udah punya anak 3 ya, udah punya anak 3. Alhamdulillah yang satu saya dikasih rezeki sama Allah, anak tersebut bisa mondok dan alhamdulillah biayanya bisa lah ada gitu. Mondok Kang sekarang Kang? Alhamdulillah mondok. Mondok buat pertolongan lah bagi saya mah, buat benteng dirinya sendiri ya Kang ya. Kalau saya yang mendidik kan saya minim sekali dari hal seperti itu. Akhirnya udahlah kita bikin rencana ke depan, rencana setelah kehidupan ini gitu. Ayolah kita bareng-bareng berproses gitu. Tinggal ibu anak seperti apa, biar saya yang keluar mencari, istilahnya bertanggung jawab full gitu Kang ya. Itu
Berarti kan tidak sangat berperan ya Kang ya. Seorang istri di Peran. perjalanan hidup Kang Aep. Dia udah jadi jam beker saya, Pak. Waduh. Kalau subuh itu dia, kalau saya nggak bangun, ayo. Jadi jam beker dengan segala hal ya, segala bidang berarti kan termasuknya gitu kan. Ayo subuh itu kan. Kadang-kadang emang soal istri kan mau seperti itu kan ya. Kalau kita belum bangun atau kita belum ngelakuin apa yang dia mau, akan terus. Iya. Alhamdulillah. Ibaratnya mau highway gedor gitu kan. Alhamdulillah. Sampai kita menjalani kan itu. Alhamdulillah, kalau saya nggak disupport seperti itu, mungkin ya bablas aja saya tuh. Bablas aja. Ya karena kan emang peranan seorang pendamping itu sangat berperan penting. Itu penting karena Entah itu jalur mana yang akan ya, dipilihnya ya, gitu kan. Itu penting karena sampai astagfirullahaladzim dunia akhirat. Nah, dunia akhirat itu pertanggungjawaban pasti. Berarti ya sangat berperan banget lah buat Kang Aep pribadi. Sekarang kan Kang Aep udah menjalani kehidupan dengan tenang, nyaman lah gitu kan, dengan segala pengalaman proses yang Kang Aep lalui ini. Tujuannya Kang Aep ini sekarang, aku harus seperti ini. Ketika anak-anak gede, ketika anak dewasa harus seperti ini. Ya tujuan saya mah insya Allah mudah-mudahan Allah berkehendak mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Dalam keadaan Amin. Allah ridho, dalam keadaan posisi saya sedang beribadah gitu. Kalau nyari dunia mah Mulai tuntunan ya? mulai tuntunan sampai kapanpun pasti kekurangan, itu pasti karena hawa nafsu. Kecuali kalau kita memang merasa cukup lah gitu, udah merasa cukup, mungkin nggak begitu was-was ya untuk meninggalkan karena dunia itu pasti ditinggalkan. Karena kan yang pengalaman Kang Aep ya istilahnya jangan sampai tak kealaman dengan buah hati Ya. Kang Aep itu, karena ya ada istilahnya cukuplah orang gitu, Cukup dengan ya. segala macam pahit manis asem kehidupan, segala macam proses itu kan. Ya Kang Aep, makasih banyak Siap. sudah mau berbagi cerita pengalaman, berbagi kabangoran sekolah. Pengalaman mengenaskan. Tapi ini suatu pelajaran buat Alhamdulillah. saya, Alhamdulillah. buat yang lain juga kan, karena ketika orang mendapatkan ya hidayah lah ya boleh katakan, orang nggak tahu ya Kang ya, Kalau bagi saya hidayah itu bukan mendapatkan ya, pilihan ya Kang. diambil. Karena kalau menurut saya, Allah alam sih itu mah ada yang tahu orang-orang Yang lebih yang lebih mengerti ya. Kalau ini menurut saya, pandangan saya bukan berdasarkan dalil atau dari para ustadz, ini pandangan saya ya, mohon maaf. Hidayah itu saya setiap hari ada hidayah. Tinggal tergantung kita Iya, mau ambil apa enggak. Misalkan contoh nih, ajan itu kan 5 kali sehari. Nah itu kan hidayah. Mau diambil apa enggak nih? Kalau enggak ya udah lewat aja. Tuh kan pembelajaran buat saya Kang. Kadang-kadang Itu kan- saya melewatkan. Itu kan undangan, Pak. Iya, sebenarnya. Undangan. Tapi memang benar juga Itu kan- kata Kang Aep kan, hidayah itu datang tiap hari, tiap saat dan tiap Iya, waktu gitu kan, betul. tanpa orang ketahui gitu kan. Betul. Kayak ajan Tergantung kita gitu. mau ambil atau enggak gitu kan. Yang jelas itu salah satu, kalau ajan itu salah satu undangan dari Yang Maha Kuasa, spesial itu. banget Spesial banget. itu. Asli spesial. Cuman ya tergantung orang Yang menyikapi. mau mengambil atau tidak. Iya, betul. Kadang-kadang saya masih ngalolosin Kang. Kayak lah ah. Itu Kaganggu itu tak kagok iya lah gitu kan. pegawaian anu. Ada bisnis apa nih yang Kang Aep saat ini lagi Kang Aep jalani? Oh. Ya kalau dibilang bisnis ya ada sih ya, cuman jauh lah sama orang-orang, sama sahabat-sahabat saya yang sudah di Jauh luar lebih dulu sana. ya. Alhamdulillah cukup lah. Saya punya gas, walaupun pangkalan saya jualan gas ya, di rumah ya. Terus ada juga sih bekas-bekas dulu saya ada komitmen-komitmen dengan wilayah-wilayah tertentu yang memang wilayah tertentu mempersilahkan saya mengelola misalkan model limbah-limbah kardus yang dari Jogja misalkan, atau dari Dari pabrik-pabrik lah ya, dari ada lah ya, cuman
nggak banyak sih. Terus ada kantin juga. Yang saya pelajari saat ini sekarang yang baru itu saya mencoba bergelut di usaha internet. Home internet. Ya, usaha internet. Walaupun memang saya tergolong gaptek. Saya tergolong gaptek karena memang saya nggak ngerti urusan internet itu. Saya nggak paham sama sekali ya orang kayak gini. Tapi saya punya tekad sama punya keyakinan setiap berproses atau setiap melangkah, setiap berikhtiar pasti ada hasil. Dan hasil tersebut tergantung kita menyikapi kesabaran dalam proses. Artinya begini, setiap berproses itu sangat tidak mudah, apalagi posisinya sangat nol ya, sangat nol. Sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan ada kawan juga kemarin kesini, wah lu gila lu usaha internet lu ngerti kagak lu. Cuman saya berpikir begini, ente pekerja, karena kawan saya itu memang bekerja di perusahaan kabel FO juga. Saya baru tahu kemarin kabel nama FO juga ya. Dia itu bekerja di perusahaan yang memang dia produksi gitu kan. Kalau di luar mah dia nggak mungkin ya tidak paham atau tidak mengerti tentang pemasaran atau usaha gitu. Kalau saya kan berpikir begini, untuk zaman sekarang sampai ke depan, kalau menurut saya ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, sekarang itu kita dipaksa harus mau dengan kebutuhan harus internet mencoba tersebut. Akhirnya saya berpikirlah, kalau saya menggeluti dunia internet tentang IT atau yang sebangsanya lah ya, saya akhirnya wah nggak bakalan keotakan. Akhirnya saya punya pikiran, saya harus jadi pedagangnya nih. Gitu. Marketing. Iya, harus jadi pedagang internet nih, biar orang membutuhkan internet beli ke kita gitu. Akhirnya dengan tertatih-tatih, ayo aja terus. Alhamdulillah sekarang udah berjalan, udah beberapa lumayan lah, konsumen udah sekitar hampir 100-an gitu ya. Lumayan Kang Aep. 100 berarti Kang Aep yang Kang Aep jual saat ini home internet yang dari rumah ke rumah seperti perusahaan-perusahaan yang lain ya. Itu juga kan prosesnya tidak mudah karena izin-izinnya juga itu harus dilengkapi. Saya juga kerjasama dengan ISP atau dengan perusahaan gitu. Ketika perusahaan tersebut masuk ke wilayah saya, kebetulan ketemu sama saya ngobrol lah dengan saya juga banyak gitu. Itu ya. Kalau saya kan nggak punya keahlian di bidang pekerjaan, keahlian saya yang penting saya ngelocos aja, saya ngomong. Nolong ya itu gitu. Akhirnya gimana Pak nih tekan-gipnya atau keuntungan buat wilayahnya gimana? Kata beliau tuh nanti ada begini persentasenya begini. Oh, kalau persentase segitu, kalau menurut saya bukan kurang ya Pak, mohon maaf, karena nanti untuk biaya sosialnya harus ada gitu. Karena untuk biaya sosialnya harus ada. Akhirnya gimana nih kalau misalkan kita sama-sama investasi, berapa persen investasi perusahaan, berapa persen investasi dari pihak saya gitu. Dari KAI pribadi? Saya bertiga. Saya bertiga. Akhirnya ada kesepakatan. Akhirnya berjalan, infrastruktur berjalan. Baru sekarang pemasaran tuh baru seminggu sudah 100 rumah, kurang lebih segitulah ya peningkatan yang. Karena marketnya saya pakai tiap-tiap RT, jadi disebar terus dengan harga yang memang nggak begitu banyak ya, saya ngambil. Yang penting jalan aja, yang penting jalan dan kejangkau gitu kan. Karena mudah-mudahan saya punya niatan mudah-mudahan dari tiang-tiang yang kita tanam itu mudah-mudahan terlaksana ya. Saya mau pasang CCTV biar
di lingkungan tuh Terpantau aman, ya, terpantau. Mudah-mudahan itu terrealisasi, amin. Amin Kang, mudah-mudahan terrealisasi karena bagaimanapun itu niat baik dari Kang Aep, Amin. terutama untuk masyarakat lingkungan Kang Aep gitu. Karena kenyamanan merupakan salah satu di mana tindak kejahatan itu akan sedikit berkurang Kang. Amin. Rata-rata seperti itu. Karena saya pelanggar hukum. Jadi memang Asep teh aduh aya Kang Aep ya gitu. Bukan ada saya, aduh ada CCTV nih. Aduh. Astaga. Cut langsung ya. Cut langsung weh. Karena kan langsung ke langsung cut. Kamu kan kayak langsung nyambung ke dia. Sedikit pesan deh buat saya khususnya buat penonton Pasagi Channel, apa yang bisa Kang Aep berikan? Ya untuk saya pribadi ya sebenarnya sih untuk saya pribadi mudah-mudahan, kalau untuk yang lain mudah-mudahan bisa, untuk yang lain juga alhamdulillah itu. Yang jelas untuk kaula muda regenerasi saya berarti ya, regenerasi saya. Kalau memang sudah terlanjur badeg, kalau memang sudah terlanjur bangor kasarnya, udahlah, cukup aja, harus diprogram, harus dischedule, harus Berproses. harus berproses. Nah, harus kedepannya kita harus apa nih? Kedepan kita harus apa? Tahun depan kita harus apa? Tahun berikutnya kita harus apa? Kita harus bertarget. Untuk kaula muda ya intinya ya. Untuk kaula, karena memang menurut saya itu sedikit menyesalkan kenapa pemikiran saya nggak waktu dulu gitu. Kalau Datang telat. datangnya telat gitu ya. Intinya untuk kaula muda semangat terus, jangan sampai kendor, jangan kasih kendor, karena kalau menurut saya sekarang kalau di urusan positif ngegas terus, ngegas, karena untuk zaman sekarang jalannya lurus, siapa yang paling cepat dia yang paling di depan. Kalau dulu old mind, katakanlah all ya, orang-orang all itu ada bengkok-bengkok jalan tuh, Kadang-kadang tip cengkelaknya ya. ngerem dulu. Sekarang enggak, gas terus, Pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang terjadi gas terus, hajar terus, gas terus. gas terus. Yang penting di hal-hal Karena positif hidup berproses. ya, yang penting tahan di proses gitu. Oke, Tapi jangan lupa subrek dulu. Dukung channel kami. Nuhun Kang Aep. Atur nuhun, Kampura. Sami-sami. Nah, tadi obrolan saya dengan Kang Aep buat keluarga Pasagi Channel. Jangan lupa di like, komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.